Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Kamis ya. Tanggal berapa? 2 Juni. Ya betul ya, 2 Juni kita bisa berdiskusi di rumah Bu Eni bersama kelas SAF ya, bersama kelas SAF. Kenalkan ini siapa? Ketuanya ayo. Saya Aini dari HKIF sebagai ketua. Saya Rois Muammar Ma'ruf tadi dari HKIF. Saya Syifa Yuni Maulida dari HKIF. Saya Nova Anggraini Putri dari HKIF. Saya Selvi Arihayati dari HKIF. Ya, dan teknisi atau penyunting siapa? Muhammad Muslim. Nah, iya oke. Anak-anak hari ini kemarin sudah libur 1 hari ya, sudah fresh lah kita, sudah fresh, sudah refresh lah ya. Hari ini kita diskusi tentang modal kerja di dalam kewirausahaan. Di dalam materi kita ada satu materi yang namanya modal kerja. Seperti yang kita ketahui, modal kerja adalah apa? Sesuatu yang apa, bagaimana, dan dari mana modal kerja itu. Silahkan kelas F berdiskusi. Saya tak nonton saja ya, tak lihat aja. Silahkan. Iya, yang saya ketahui modal kerja itu adalah suatu modal yang dipergunakan oleh perusahaan yang untuk biaya kegiatan dari bisnis. Nah, bisnis itu sehingga itu bisa memperlancar suatu rencana yang sebelumnya sudah dirancang seperti itu. Oke. Pengetahuan saya ini Bu ya, modal kerja itu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis. Modal atau sesuatu yang digunakan untuk membiayai sebuah bisnis. Karena modal kerja, kalau modal di organisasi lebih banyak modal sumber daya manusia ya. Oke, betul sekali. Lanjut, gimana? Yang lain menyikapi? Mungkin kalau dari segi keumuman itu, kalau semuanya dikatakan didefinisikan sebagai modal kerja itu modal untuk berangkat untuk membuat sebuah perusahaan atau untuk mencari pekerjaan, itu bagaimana? Apa boleh? Modal untuk mencari pekerjaan, boleh. Itu arti secara universal. Tadi kan dia bilang umum, secara umum. Oke. Yang lain menyikapinya gimana modal kerja? Kalau saya modal kerja itu lebih ke bagaimana supaya bisnis itu yang sudah kita rencanakan bisa berjalan, kemudian bisa menghasilkan suatu profit dalam bisnis, karena orientasi bisnis itu profit, dan keberlangsungan bisnis itu sendiri ke depannya gitu. Oke. Dan modal kerja itu dilakukan atau dilaksanakan agar suatu bisnis itu bisa mengelola aset itu secara lancar dan menghasilkan keuntungan sehingga memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik. Oh gitu ya. Jadi hampir sama semuanya ya. Saya tidak nyeting diskusi ini, mengalir aja apa adanya karena biar alamiah gitu ya, biar anak-anak yang bicara. Betul sekali. Seperti kalau yang di buku bisnis kewirausahaan ini ada sumber permodalan ya, itu ada 3: tabungan pribadi, pinjaman keluarga atau teman ya, kemudian investor pribadi juga. Jadi gini anak-anak, yang namanya usaha itu kan ada kecil, menengah atau sedang, dan besar atau makro. Jadi ada mikro, kecil, ada usaha rumahan, pabrikan kan gitu ya, ada perusahaan besar. Nah, semua usaha, semua kerja, semua upaya atau kewirausahaan itu pasti butuh modal. Modal itu kan ada 2, modal yang bersifat materi dan non materi. Tapi di sini memang yang bersifat materi. Yang non materi seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, SDA, SDM. SDA itu sumber daya alam. Yang kedua SDM, sumber daya manusia. Kita usaha garam, sumber daya alamnya nggak mendukung, susah sekali, ya kan? Susah ini, ya kan? Karena apa? Kalau kita berusaha itu sumber daya alam harus disurvei, mendukung tidak. Contoh nih, kerajinan bambu. Kalau sumber daya alamnya sulit, mahal, ini orang mau jalan itu gendongannya sudah berat banget, ya enggak? Tapi kalau di situ sumber daya alamnya banyak, memanfaatkan yang ada, itu termasuk modal yang besar. Jadi satu, modal itu berasal dari diri sendiri, tabungan kita. Ini mau bisnis jilbab,
di kampus ini jilbab ini lagi musim ini ya, model gerut-gerut apa namanya, plisket lah. Ini zaman dulu sudah ada, zaman dulu baju plisket, jilbab plisket, terus hilang lagi ditelan betul, muncul lagi sekarang. Ini pingin Bu ini, saya itu rumah saya deket dengan toko-toko jilbab. Bagaimana kalau saya berbisnis, modal saya ini saya bawa, punya teman, punya tetangga ya, punya saudara dibawa ke kampus, bisa itu. Atau ini punya tabungan, Bu ini saya punya tabungan sekian. Kalau saya pakai bisnis, gimana saya belikan jilbab di Solo, di grosir, pusat grosir, di PGS ya, saya jual di kampus. Itu modal sendiri. Kalau investor, saya sebagai dosen kalian, nah kamu ini orangnya lincah-lincah loh, anak SAF ini. Bagaimana kalau saya kasih modal, kamu berjualan? Contohnya apa Bu ini, di rumah saya kan banyak bunga nih misalkan. Bunga-bunga ini kamu jual, nanti untungnya bagi dua. Saya punya modal, saya investornya, kamu marketingnya, 50-50. Nah itulah anak-anak, itu gambaran modal. Ada pertanyaan mungkin? Dari jenis-jenisnya modal kerja itu apa saja? Kalau modal kerja secara umum, secara inti, secara basic, secara universal ada dua. Ya modal yang bersifat materi dan non materi. Ya, nanti ada modal bergerak, ada tidak bergerak, ada juga. Tapi yang secara umum kita tidak detail membahasnya. Yang secara umum, yang secara gampang, mudah diterima. Modal itu ada dua. Modal yang bersifat materi dan modal yang non materi. Non materi itu sumber daya alam, sumber daya human resources ya kita. Banyak modal materi, uang, money, tapi sumber dayanya kurang. Itu juga bahaya sekali ya, seperti itu. Oke, yang lain mungkin mau nambahin? Bu mau bertanya, kalau sebenarnya modal kerja biasanya ada yang meminta dari bank ya Bu ya? Betul. Itu apakah diperbolehkan kayak gitu Bu? Pinjaman bank ya? Iya. Secara umum boleh secara umum pinjaman bank. Tapi kita sebagai keluarga besar IAIN Ponorogo yang ada di bawah naungan religius Islam, sebaiknya kalau pinjem ya ke bank syariah. Jadi pinjaman syariah ya, pinjaman syariah ada itu. Jadi modelnya seperti bagi hasil, mudharabah ya, seperti itu. Kalau di Ponorogo ada di BPRS Al Mabrur yang depannya pabrik es, yang pertigaan betul, yang pertigaan itu juga bisa kita meminjam di sana ya. Bentuknya tidak seperti konvensional, jadi kita nanti ada bagi hasil gitu ya, ada banyak produk kan di sana kan, nanti kita bisa lihat di sana. Jadi ada khusus ya Bu ya, bank untuk Khusus. peminjaman modal kerja tapi khusus Islamiyah. Betul sekali. Kalau konven sudah biasa, di mana-mana ada bank-bank umum yang meminjamkan modal, apa kredit kecil, kredit untuk ini pur apa itu ya, macam-macam kan, itu ada memang. Tapi kalau untuk bank syariah ada tersendiri, dan sebaiknya kita sebagai mahasiswa syariah ya, apalagi anak hukum keluarga Islam HKI kan ini ya, kita ada bicara hukum yang kita hukumi dari hukum Islam, kita bicara secara syar'i. Oke? Ada lagi yang lain atau mau memberikan informasi atau pengalaman? Silakan, nggak apa-apa. Saya pernah berbisnis, pinjam siapa, atau pakai uang tabungan sendiri, dan hasilnya gimana, monggo silakan. Saya mau bertanya Bu ini tentang soal pengaturan modal. Kan saya pernah kayak bisnis itu join sama Ya. cuma memisahkan antara modal awal terus laba dan sebagainya itu masih kayak kesulitan gitu. Kadang kepake uangnya, terus Betul kita sekali. juga perlu sumber pendanaan tapi dalam biaya yang tidak terlalu banyak. Itu gimana Bu solusinya? Nah, sebenarnya modal diatur dengan ilmu tersendiri ya, tapi ini secara umum ya, karena waktu kita terbatas juga hanya untuk kalangan kita sendiri. Nanti kalau kita mau seminar, mau diskusi yang lebih besar, yang lebih paripurna, kita bisa membahas itu lebih detail lagi. Gini anak-anak, sering kali orang bercerita kepada saya, Bu Eni, awal usaha saya luar biasa, tapi lama-lama kegerus modal kita. Itu sering pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya bagus, wah kamu kejatuhan bunga ini apa dapat rezeki ini ya, kamboja wangi, kamboja kuning. Jadi gini, kalau kita berbisnis join dengan teman, modal awal berapa itu harus kita catat, harus kita tulis, administrasi harus tetap jalan. Modal awal misalkan 5 juta modal awal, kemudian berproses produksi itu ya kan,
Contohnya jual pulsa, kulaan kan, kulaan ini, kulaan berdua. Tetap ini harganya modal segini, kulaan segini, sisa atau tidak tetap segini. Lalu penjualan, anak-anak jangan lupa laba itu, ini yang penting. Laba itu jangan dicampur adukan dengan modal. Ini yang bahaya, apalagi wirausaha. Kalau di PT semua ada yang ngatur ya, di CV semua ada yang ngatur kan. Ada saham, ada komisaris, ada direktur. Tapi kalau yang join kayak gini, join yang sederhana ini ya, teman dengan teman, hati-hati. Modal kamu jangan sampai kegerus. Jadi begitu kamu laku 5 juta modalmu, kemudian kamu dapat 7,5 juta. Jangan 7,5 juta ini dipakai semua untuk berjualan. Jangan, sisihkan modal dulu. Kalau kamu sudah bisa memakai 2,5 untuk jualan, oke, nggak usah ngambil modal. Modal kamu saving. Pengembangannya nanti kalau sudah besar usaha ini. Tapi ketika 2,5 ini kurang, ambil modal dulu nggak apa-apa. 2,5 dulu. Jadi modal awal 5 juta sudah bisa kembali 2,5 juta, oke? Penjualan ketiga, laku lagi 7,5 juta, langsung penuhi dulu modalnya, tutup dulu modal ini. Yang kamu pakai berkembang adalah uang hasil laba ini. Jangan uang hasil laba langsung kita pakai hura-hura. Kita pakai, kalau dipakai pengembangan usaha bagus, dipakai jual lagi bagus. Jadi hati-hati, orang yang biasanya lupa adalah ketika berjualan, ketika kita berbisnis, kita sudah dapat untung, ini modal dasarnya ini kegerus, kemakan. Ini yang bahaya. Begitu bangkrut, ente-entean aku. Ah, ini yang bahaya. Tapi ketika kamu modal sudah kembali, nyun sewu, untung yo syukur, gak untung modalmu wis balik kan. Nah gitu ya, syukur-syukur berkembang terus. Jadi pengembangan usaha kita joint venture itu hati-hati, dua-duanya harus komit. Modal utama save dulu. Makanya orang wirausaha itu harus pintar nabung. Itu kalau nggak pintar nabung gawat. Kalau pegawai negeri, wong tiap hari tiap bulan dapat gaji kok segitu, nggak ya, walaupun berkembangnya tidak cepat, tapi kan wis pasti toh. Nah itu kalau swasta kan bagaimana kita memanage keuangan kita ya, oke? Itu ya. Ada yang lain? Cukup atau ada tambahan? Mungkin ada Bu. Ya kan di sekitar penduduk atau masyarakat itu kan biasanya dari kalangan muda itu, kalau mau membicarakan masalah modal kerja itu kan modalnya itu mau berangkat untuk usaha ataupun memulai itu kan belum ada, dan mentalnya itu kan masih mental untuk mencari kerja dalam artian bekerja bersama orang gitu loh, dipekerjakan untuk membuat agar bisa memulai atau itu gimana Bu? Memulai usaha itu biar gak antara jatuh dan tidaknya itu tidak takut gitu. Ya. Jadi jiwa wirausaha itu ada banyak ya. Jiwa wirausaha salah satunya adalah berani. Itu tidak berani memulai, berani berbisnis. Nawaitunya pokoknya bagus ya. Ya kita berani. Yang kedua pantang menyerah. Ya. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat jujur. Yang kelima apa? Sabar, betul, tegar, sabar, never give up, itu pantang menyerah. Jadi orang-orang yang memulai berbisnis atau mulai bekerja, mulai berusaha itu memang harus berani. Terus ada di situ di tugas kelompok berapa itu manajemen risiko atau risiko bisnis. Bagaimana memanage sebuah risiko? Loh, apakah perlu di-manage Bu ini? Perlu sekali. Orang mau berusaha jangan membayangin untung, hore banyak uangnya, bertambah. Jangan begitu. Suatu saat nanti pasti ada resiko bisnis kita. Contoh nih, bisnis es cendol. Sederhana contoh saya, jualan es cincoy. Tiba-tiba tanpa disengaja teman-teman, sekarang cuaca ekstrim, udan deres, bres. Bangkrut gak kita? Rugi kita. Ini resiko. Untuk meminimalisir resiko, hati-hati gitu ya. Contoh, kalau saya jualan es tok, kayaknya nanti kalau begitu amblek udan buyar. Apa saya dampingi dengan gorengan, dengan cemilan? Ketika hujan orang butuh cemilan, ya enggak? Kalau nggak ada cemilan, nggak beli dagangan kita sama sekali. Modal kita kegerus karena cuaca yang ekstrim. Nah itu harus berani, nak. Berani, bertanggung jawab, pantang menyerah. Motivasinya tinggi, makanya motivasi adalah dorongan untuk maju. Aku harus maju, aku kepingin S2, aku kepingin setelah ini ngelamar cewekku, aku pengen beli sepeda motor, pengen beli HP baru, pengen beli laptop. Jangan hanya meminta orang tua kita, walaupun orang tua kita mampu,
tapi harus berusaha sendiri. Anak-anak yang belajar kewirausahaan harus paham bahwa orang tua kita, biarlah tetap orang tua kita, kita harus mampu. Inilah dada kita tunjuk, inilah diri kita sendiri. Mampu, mampu dan mampu. Bisa, bisa dan bisa. Caranya bismillah, bismillah dan bismillah. Tenan itu. Itu kalau saya beri contoh boleh ya. Saya dulu ke Mekah sekeluarga, anak-anak saya ajak semua. Itu tidak menggantungkan uang gaji. Berapa sih gaji seorang dosen? Apalagi saya bukan dosen negeri, dosen swasta, dosen luar biasa di LB kalau di sini dikatakan. Tidak mengandalkan suami-suami. Saya waktu itu belum hakim loh, masih cakim. Berapa gaji seorang cakim, seorang PNS baru? Kalau dulu kita di swasta, sudah bisa pergi ke Mekah sekeluarga waktu itu. Anak saya ajak semua dari bisnis, dari kecil jadi besar. Saya nggak mengira loh membiayai ke Mekah sekeluarga itu besar loh, tapi ternyata mampu. Dan habis uang saya untuk ke Mekah, pulangnya nambah lagi. Dari mana? Bisnis, betul. Jadi namanya trust, kita membangun kepercayaan dari kecil menjadi besar. Jadi itu ya, modal kerja itu penting dan harus ada. Tidak harus besar, itu yang kamu harus kita camkan. Modal tidak harus besar. Kecil pun kalau kita manjada wajada, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sedikit demi sedikit lama-lama jadi. Oke, itu sudah cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan diskusi kecil ini bermanfaat dan bisa berbagi kepada kelas yang lain ya. Tentunya terima kasih atas kehadirannya anak-anak SAF. Ketua kelasnya cewek ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan kebersamaan kita. Saya kira cukup, mari kita pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Betul. Cinta.